Nama saya Triana Rindy Astuti. Di sini kita akan belajar MIPA 2 unit 6. MIPA 2 unit 6 itu isinya kita akan belajar preposisi, ada kalimat perintah dan juga kata penggolong. Nah, sebelum kita belajar MIPA 2 unit 6 ini, saya mau tanya, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Nah, jika ada yang tidak masuk hari ini, tolong di-list di grup siapa saja namanya dan alasannya kenapa dia tidak masuk. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Mulai materinya yaitu mengenai preposisi, mengenai penggolong dan kalimat perintah. Saya mau kalian agar kita dapat memahami dengan jelas, saya mau kalian untuk membaca teks narasi yang MIPA 2 unit 6, yaitu gotong royong di lingkungan rumah. Kita akan belajar preposisi terlebih dahulu. Nah, preposisi itu apa sih? Preposisi itu atau yang disebut dengan kata depan, yaitu adalah kelas kata yang berfungsi merangkai kata-kata atau bagian kalimat. Nah, biasanya itu diikuti oleh nomina atau kata benda, atau pronomina atau kata ganti. Nah, preposisi ini menandai berbagai hubungan makna antara konstituen, yaitu di depan, dan di belakangnya itu seperti ada hubungan tempat, waktu, arah, ataupun lain sebagainya. Sehingga ini contoh kata preposisi. Contohnya adalah saya belajar di rumah. Nah, preposisinya itu seperti saya tadi bilang, kata depan diikuti dengan belakangnya itu kata benda ataupun pronomina. Kata depannya itu seperti di. Nah, lalu diikuti oleh kata bendanya yaitu rumah. Jadi singkatnya preposisi adalah kata depan. Nah, biasanya itu diawali dengan kata di, ke, dari, dengan, untuk, pada, dalam, oleh, sampai, sejak, dan lain sebagainya. Lalu kata tersebut diikuti oleh kata benda atau kata pronomina atau kata ganti. Nah, seperti pada teks tadi yang kita baca, ada yang judulnya kan gotong royong di lingkungan rumah. Nah, pada kalimat tersebut, apa preposisinya? Mungkin teman-teman bisa mencarinya, contoh preposisi di teks tersebut. Banyak ya, ada banyak preposisi pada di teks narasi gotong royong di lingkungan rumah. Yang pertama ada warga di sekitar rumah Pak Rudi berkumpul. Nah, preposisinya ada pada kata di sekitar rumah. Lalu ada apa lagi? Di samping rumah Pak Ahmad. Nah, itu ada kata preposisinya menggunakan kata di. Lalu apakah ada lagi? Di belakang rumah Bu Wati. Nah, itu ada kata preposisinya di. Nah, lalu kita akan kembali ke selanjutnya, yaitu ada kata penggolong. Nah, kata penggolong ini apa sih gitu kan? Kata penggolong adalah kata yang digunakan untuk menggolongkan atau mengelompokkan benda, orang, atau hal berdasarkan jenis, bentuk, atau sifat tertentu. Nah, dalam suatu kalimat, kata ini biasanya muncul di antara kata bilangan dan kata benda dan berfungsi untuk memperjelas satuan atau kelompok benda yang dimaksud. Nah, jadi intinya itu kata penggolong itu mengelompokkan benda,
orang atau berbagai jenis gitu. Itu adalah singkatnya itu dari kata penggolong. Contoh dari teks narasi tadi yang berjudul gotong royong di rumahku, ada kata penggolong apa saja. Yang pertama ada 3 helai daun, lalu ada 1 buah ember, lalu ada 2 buah sekop, dan ada 1 kaleng cat, dan 3 batang buah. Nah, itu adalah 3 batang bunga. Jadi itu adalah kata penggolong. Intinya kata penggolong itu menggolongkan atau mengelompokkan benda, orang, ataupun jenis, baik bentuk, sifat, ataupun lain sebagainya. Lalu yang ketiga itu kita mengenai kalimat perintah. Nah, kalimat perintah ini adalah kalimat yang digunakan untuk meminta seseorang melakukan sesuatu atau memberi arahan, larangan, ataupun anjuran. Nah, kalimat ini biasanya berisi permintaan, suruhan, atau larangan, dan diucapkan dengan intonasi tinggi di akhir kalimat jika diucapkan dengan lisan. Tapi jika dalam bentuk tulisan, maka menggunakan tanda seru. Nah, kalimat perintah mungkin teman-teman juga sering memakainya, tapi belum tahu kalimat perintah itu seperti apa ya. Nah, seperti pada teks ini ada contohnya kan di kalimat perintah nih. Ambillah sapu lidi dan bersihkan sekitar saluran air agar tidak ada lagi sampah yang menumpuk. Nah, ini adalah kalimat perintah karena memerintah seseorang untuk mengambil sapu lidi. Nah, itu disebut dengan kalimat perintah. Ini bentuknya suruhan, dia menyuruh orang untuk mengambil sapu lidi. Lalu ada lagi, tanamlah 3 batang bunga kertas di depan pagar agar terlihat lebih indah. Ini juga kalimat perintah ya. Ini adalah menyuruh orang untuk menanam bunga kertas gitu. Lalu tolong potongkan 3 helai daun pisang itu agar jalanan tidak tertutup. Nah, itu juga adalah contoh dari kalimat perintah. Nah, tentunya seperti kalimat perintah, kata penggolong, dan preposisi ini sering digunakan. Nggak sering, malah setiap hari kita menggunakannya dalam berkomunikasi. Tentunya setiap komunikasi kita pasti akan menggunakan preposisi, kata penggolong, kalimat perintah. Sekian. Lalu mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang materi yang ini, 6 IPA 2 unit 6 ini. Nah, jika tidak, saya mau kalian untuk menemukan, coba cari kata preposisi dan kalimat penggolong pada teks tersebut, tapi yang berbeda, tidak yang tadi saya sebutkan. Tolong cari yang lain. Lalu saya berikan tugas mandiri untuk kalian untuk membuat teks yang memuat ada kata penggolongnya, ada preposisinya, dan kalimat perintahnya. Nah, saya mohon untuk kalian membuat teks tersebut dengan tema bebas, yang penting memuat penggolong, preposisi, dan kalimat perintah. Nah, mungkin ada ditanyakan sebelum saya tutup. Jika ada yang kurang paham, bisa chat saya ataupun bertanya pada saya langsung saat bertemu. Terima kasih dari saya.